Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dengan NIM 501200625 dari program studi ekonomi syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2019. Yang pertama, yaitu adalah latar belakang daripada kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah Kota Malang tahun 2019. Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumbuh pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. KUA Kota Malang tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Kota Malang tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2019. RKPD Kota Malang tahun 2019 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan, yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atau bahwa atas bawah dan bawah atas. Melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Malang, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah atau KUA merupakan amanat peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. KUA tahun anggaran 2019 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS tahun anggaran 2019. Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS menjadi pedoman penyusunan APBD sebagaimana diamanatkan pada pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pasal 85 ayat 1 disebutkan bahwa KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dan kemudian ada tujuan daripada penyusunan KUA. Penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah Kota Malang bertujuan untuk yang pertama, memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2019. Yang kedua, sebagai dasar atau pedoman dalam menyusun prioritas dan plafon anggaran semestara atau PPAS, APBD, dan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara pemerintah kota, DPRD kota, dan menetapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Kemudian terdapat dasar hukum penyusunan KUA. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Yang keenam, Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, kerangka ekonomi makro daerah. Terdapat yang pertama ada perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya. Yang pertama itu ada indeks Gini. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada angka kemiskinan. Yang keempat tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Keenam ada indeks pembangunan manusia. Kemudian terdapat rencana target ekonomi makro pada tahun 2019. Itu dapat kita lihat bahwasanya pada tabel indeks ininya tahun 2011 targetnya 0,41%, pertumbuhan ekonomi 5,61%, angka kemiskinan 3,70%, tingkat pengangguran terbuka 6,73%, indeks pembangunan manusia 80,46%. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan perancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD itu yang pertama dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun 2019 perlu memperhatikan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2019 dengan tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas menjadi asumsi dasar yang digunakan untuk menetapkan APBN pada RKP 2019, Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2019. Yaitu satu, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Dua, pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Selanjutnya, mengendalikan laju inflasi. Inflasi Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan tingkat nasional pada tahun 2013 sampai 2019 dapat kita lihat bahwasanya pada tahun 2013 Kota Malang 7,92%, Jawa Timur 7,59%, nasional 8,38%. Pada tahun 2014 Kota Malang 8,14%, Jawa Timur 7,77%, nasional 8,36%. 2015 Kota Malang 3,32%, Jawa Timur 3,08%, nasional 3,35%. 2016 Kota Malang 2,62%, Jawa Timur 2,74%, nasional 3,02%. Pada saat 2017 Kota Malang 3,75%, Jawa Timur 4,04%, nasional 3,61%. Selanjutnya itu terdapat pertumbuhan PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHB Kota Malang selama periode tahun 2012 sampai 2012 sebagai berikut. Pada tahun 2012 PDRB dengan dalam juta rupiah itu ada 38.747.001 rupiah. Pada tahun 2013 ada 42.700.000
Rp819.870. Pada 2014 terdapat Rp46.563.210. Pada tahun 2015 ada Rp51.824.390. Pada tahun 2016 ada Rp57.171.600. Selanjutnya yakni kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah, yang pertama ada kebijakan perencanaan pendapatan daerah. Itu yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Pada Kota Malang, yang pertama penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian yang ketiga, penganggaran lain-lain PAD yang sah atau pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian terdapat dana perimbangan. Dana perimbangan yang pertama ada penganggaran dana bagi hasil. Yang kedua, penggunaan dana alokasi umum atau DAU. Yang ketiga, ada penganggaran dana alokasi khusus atau DAK. Yang keempat, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang pertama ada pendapatan hibah. Yang kedua ada dana darurat. Yang ketiga ada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Yang keempat ada dana penyesuaian dan otonomi khusus. Yang kelima, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Terdapat ada target pendapatan daerah. Nah, dapat kita lihat pada tabel 4.1 proyeksi pendapatan daerah KUA tahun 2019. Nah, pendapatan daerahnya untuk APBD 2018 dan KUA PAS 2019. Pendapatan daerah yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Dapat kita lihat semuanya bahwasanya bagus ya teman-teman. Kemudian ada belanja daerah. Nah, dalam belanja daerah dapat kita lihat yang pertama ada kebijakan perencanaan belanja daerah. Kemudian dapat kita lihat pada tabel nih 4.1 proyeksi belanja daerah KUA tahun 2019. Yang berjumlah belanjanya APBD 2018 yakni 2.061.731.617.20 pada KUA PPAS 2019 dengan jumlah 2.442.545.320 Kemudian ada kebijakan belanja tidak langsung. Yang pertama ada belanja pegawai. Yang kedua ada belanja bunga. Yang ketiga ada belanja subsidi. Yang keempat ada belanja hibah dan bantuan sosial. Yang kelima ada belanja bagi hasil pajak. Yang keenam ada belanja bantuan keuangan. Yang ketujuh belanja tidak terduga. Selanjutnya, kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan. Itu yang pertama ada kebijakan pembangunan daerah. Yang kedua ada kendala yang dihadapi. Yang ketiga strategi dan prioritas pembangunan. Strategi dan prioritas pembangunan yang pertama ada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan. Ada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan pertumbuhan investasi daerah. Yang kelima ada peningkatan produktivitas daerah melalui kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana prasarana wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,
Nah, ini dapat kita lihat berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dapat dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut. Nah, pada tabel 4.3 prioritas pembangunannya. Nah, itu ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ada pekerjaan umum dan penata ruang, ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan, dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, kooperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan yang terakhir ada penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu kebijakan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintah daerah dan perangkat daerah. Pada tabel 4.4, urusan pemerintah daerah dan perangkat daerah yang menangani. Itu ada dinas pendidikan, berarti dinas pendidikan, kesehatan, dinas kesehatan, pekerja umum dan penata ruang, dinas pekerjaan umum dan penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dinas perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, satuan polisi Pamung Praja, sosial, dinas sosial, tenaga kerja, dinas tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini dapat kita lihat ya teman-teman, bahwasanya ini yang menangani. Selanjutnya pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah penerimaan biaya. Kemudian ada kebijakan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel 4.2 proyeksi pembiayaan daerah KUA tahun 2019, teman-teman. Dengan jumlah pada APB 2019 itu 96 triliun 675 miliar 324 juta 426 ribu. Itulah tentang KUA atau kebijakan umum APBD. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan tentang prioritas dan platform anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2019. Ini teman-teman latar belakangnya sebagaimana amanat Undang-Undang tahun Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan dasar daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan, urusan wajib pelayanan dasar dan non-dasar serta urusan pilihan. Secara lebih spesifik, pembagian urusan dimaksud diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Tujuan penyusunan PPAS, penyusunan plafon dan prioritas anggaran sementara atau PPAS Kota Malang tahun 2019 yang didasarkan pada kebijakan umum APBD tahun 2019 adalah bertujuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan serta menyusun platform anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dasar hukumnya dapat dilihat teman-teman. Ini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan masih banyak yang lain. Teman-teman dapat membacanya ya.
Nah, selanjutnya itu rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Rencana pendapatan daerah pada tahun 2019, pendapatan daerah Kota Malang diproyeksikan sebesar 1.494.554.137.125,29 rupiah. Tabel 2.1 teman-teman dapat kita lihat. Nah, ini. Nah, dengan jumlahnya. Nah, terus selanjutnya itu ada rencana penerimaan pembiayaan daerah. Pada tahun 2019, penerimaan pembiayaan daerah Kota Malang diproyeksikan sebesar 129 miliar 392, oh maaf teman-teman, itu ada 129 triliun 392 miliar 8, maaf teman-teman, ini proyeksinya yakni 129 miliar 392 juta 8.195 rupiah. Prioritas belanja daerah. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan pertumbuhan investasi, peningkatan produktivitas daerah melalui kemandirian usaha mikro dan menengah, peningkatan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Yang 9, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah, ini bab 4 ya teman-teman, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program dan program atau kegiatan. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah dan program kegiatan. Ini dapat kita lihat ya teman-teman, ada Dinas Pendidikan untuk plafon anggarannya ya ini jumlahnya pada Dinas Pendidikan ada ini teman-teman 200 miliar 200 triliun 250 miliar. Dinas Kesehatan yang dapat kita lihat ya teman-teman sampai akhir dapatnya. Nanti untuk filenya teman-teman bisa mendownloadnya ya di link deskripsi, di saya sertakan di situ. Untuk yang kedua ada plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga ini. Nah ini teman-teman, ini dapat kita lihat ya pada tabel 4.2 ya teman-teman. Namanya rencana pembiayaan daerah. Ini terdapat rincian plafon anggaran rencana pembiayaan daerah di tahun 2019. Teman-teman dapat kita lihat ya. Nah, baik, sekian dari saya, teman-teman. Dari saya, Nur Hidayat, izin mundurkan diri. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.